Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dengan NIM 440 3256 50111. Program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu list array di praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, selanjutnya apa itu array dan list? Array adalah struktur data yang menyimpan elemen dengan tipe data yang sama dan lebih efisien untuk perhitungan. Contohnya, nanti array buka kurung 1, 2, dan 3 tutup kurung. Nah, selanjutnya yaitu list. List adalah struktur data yang menyimpan berbagai tipe data, misalnya angka, string, dan ukurannya bisa berubah. Contohnya 1, 2, 3.0. Nah, selanjutnya yaitu list di Python. List dapat kita buat seperti membuat variabel biasa, namun nilai variabelnya diisi dengan tanda kurung siku. Nah, seperti contoh di samping ini. Nah, tanda seperti ini artinya list kosong, tidak ada elemen di dalamnya. Selanjutnya, tanda seperti yang ini yang membaca, list berisi satu elemen string, yaitu membaca. Nah, di bawahnya, di sini ada 4 elemen: jeruk, apel, mangga, duren. Nah, list ini berisi 4 string. Nah, jadi tanda seperti ini tuh dipakai untuk membuat list di Python. List bisa kosong, bisa berisi satu elemen atau banyak elemen. Elemen di dalam list dipisahkan dengan tanda koma, seperti ini nih, tanda seperti ini. List fleksibel bisa diubah, ditambah, atau dihapus elemennya. Nah, selanjutnya yaitu jenis data apa saja yang boleh diisi. Nah, list dapat diisi dengan tipe data apa saja, seperti string, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya. Kita juga bisa mencampur isinya, contohnya seperti ini. Variabel laci list adalah list di Python. List ini berisi berbagai macam tipe data campuran, yaitu buku. Buku itu string, teks ya. Habis itu 21 yaitu integer, bilangan bulat. Selanjutnya ada true, yaitu boolean, nilai logika benar atau salah. Dan yang terakhir ada 34.12 yaitu float, bilangan desimal. Nah, artinya list di Python bisa menyimpan campuran tipe data yang berbeda dalam satu wadah. Nah, selanjutnya itu mengganti nilai list. Bersifat mutable, artinya bisa diubah-ubah. Nah, awalnya list buah berisi jeruk, apel, mangga, dan duren. Nah, indeks dimulai dari 0 yaitu jeruk 0, buah apel 1, buah mangga 2, buah duren 3. Nah, baris buah 2 yaitu kelapa, artinya mengubah elemen indeks kedua yaitu mangga menjadi kelapa. Nah, hasilnya yaitu di sini menjadi buah sama dengan jeruk, apel, kelapa, duren. Nah, menambahkan item di list. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan untuk menambahkan isi atau item ke list. Nah, yang pertama yaitu ada prepend, yaitu item. Dia menambahkan item dari depan. Selanjutnya yang kedua ada
append, yaitu menambahkan item dari belakang. Nah, yang terakhir ada insert, yaitu indeks dan item. Menambahkan item dari indeks. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja insert. Nah, insert yaitu indeks dan item digunakan untuk menyisipkan item baru ke dalam list pada posisi tertentu. Indeks yaitu posisi tempat item akan dimasukkan. Misalnya indeks dimulai dari 0. Nah, item yaitu data yang mau dimasukkan ke list. Nah, misalnya list warna berisi ya. Warna awalnya yaitu merah dan kuning. Lalu dipanggil warna insert 1 hijau. Nah, artinya masukkan string hijau ke posisi indeks 1. Elemen yang sebelumnya ada di indeks 1 yaitu kuning akan geser ke kanan. Lalu hasilnya menjadi warna sama dengan merah, hijau, kuning. Nah, indeks barunya yaitu merah sama dengan 0, hijau sama dengan 1, kuning sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita ke materi menghapus halaman di list. Nah, pertama-tama del itu adalah keyboard Python untuk menghapus. Nah, warna 2 menunjukkan ke elemen indeks kedua. Ingat, indeks mulai dari 0. Jadi, perintah ini akan menghapus item pada list warna yang posisinya indeks kedua. Nah, awalnya yaitu warna sama dengan merah, hijau, dan kuning. Lalu dieksekusikan menjadi del warna 2. Nah, hasil akhirnya menjadi merah dan hijau. Catatan tambahan, selain del, ada cara lain untuk menghapus elemen list, yaitu dengan remove, hapus nilai tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu cara memotong item di list. Nah, cara kerja list yaitu start end. Nah, yang pertama yaitu kita start dulu indeks awal, lalu yang terakhir yaitu end, indeks akhir. Jadi, huruf 1:5 artinya ambil elemen dari indeks 1 sampai sebelum 5. Jadi seperti ini ya. 0 itu A, 1 itu B, 2 itu C, 3 itu D, 4 itu E, dan 5 itu F. Nah, huruf 1:5 yaitu B, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Nah, kesimpulannya, slicing list digunakan untuk mengambil sebagian isi list tanpa harus menulis satu persatu. Nah, selanjutnya langsung kita ke project script. Nah, di sini yang pertama yaitu list intergen list. Berisi bahan-bahan kue yang harus ditebak pemain. Nah, variabelnya yaitu intergen 1, intergen 2, intergen 3, yaitu menyimpan jawaban pemain. Lalu di bawahnya ada skor, yaitu untuk menghitung jumlah jawaban yang benar. Nah, blok selanjutnya yaitu blok-blok yang ada di sini. Apa aja sih kegunaannya? Ask and wait yaitu menanyakan input dari pemain. Selanjutnya ada if then else yaitu percabangan untuk mengecek apakah jawaban benar atau salah. Selanjutnya yaitu ada
change score by one yaitu menambahkan poin kalau jawaban benar. Nah, selanjutnya ada say, yaitu memberikan feedback kepada pemain. Nah, di sini kita langsung aja ke alur programnya. Kita mulai permainannya, yaitu saat bendera hijau diklik. Nah, secara variabel skor secara langsung di reset ke 0, yang tadinya 2 menjadi 0. Soalnya tadi aku udah coba 2 kali. Lalu list integer list disembunyikan agar pemain tidak langsung melihat jawabannya. Nah, selanjutnya Scratch bertanya intergen 1. Nah, pemain menjawab jawaban yang disimpan ke variabel intergen 1. Karena tadi aku udah mencoba, jadi aku udah tahu jawabannya, yaitu nil. Kita enter. Nah, selanjutnya program menanyakan intergen 2, kita jawab X. Jawabannya you have successfully ya tadi. Nah, selanjutnya intergen 3 yaitu sugar. Nah, setelah 3 tebakan selesai, program akan menampilkan skor. Kemudian intergen list ditampilkan supaya pemain bisa tahu jawaban bahan yang benar. Nah, di sini nah, di sini karena milk itu salah, X itu benar, maka skornya nambah 1, dan sugar benar, skornya tambah 1. Jadi, 1 tambah 1 menjadi 2 skornya. Nah, output akhirnya yaitu game over, you have 2 point. Nah, kenapa sih keluar tulisan game over, you have 2 point? Nah, karena permainan sudah selesai. Program sudah menanyakan 3 kali tebakan sudah diberikan. Nah, Scratch menampilkan skor akhir menggunakan blok say yang menggabungkan teks dengan nilai variabel skor. Nah, karena aku berhasil menebak 2 jawaban dari 3 bahan dengan benar, X dan sugar, bahan pertama milk salah karena tidak ada di daftar. Nah, di sini tidak ada milk ya, karena aku nggak tahu, aku coba-coba aja, makanya jawabannya salah. Nah, hasil akhirnya program menampilkan skor akhir yaitu 2 poin. Coba kalau kita coba dengan jawaban yang benar ya, kita coba dari awal. Jadi jawaban satunya kita pakai salt. Lalu intergen 2-nya kita jawab pakai X, gak apa. Salah. X. Dan yang terakhir kita sudah. Nah, kalau jawaban semuanya benar, di sini skor berubah menjadi 3 poin dan tulisan game over, you have 3 point. Nah, di sini kan sudah kita tulis jawabannya. Tinggal kita lihat saja jawaban yang di sini ada atau tidak di program yang ada di sini. Salt kita lihat sudah ada di sini, X sudah ada di sini, dan sugar sudah ada di sini. Nah, makanya kita mendapatkan skor 3 karena kita menjawab intergen 1, 2, dan 3 yaitu benar semua. Nah, langsung aja kita pindah ke Python. Nah,
Di sini program menyimpan sebuah daftar bahan, yaitu egg, flour, coklat, butter, sugar, salt. Nah, pemain diminta menebak 3 bahan dari resep tersebut. Nah, setiap kali pemain menebak bahan, program memeriksa apakah tebakan ada dalam daftar bahan. Jika benar, pemain mendapat poin dan program menampilkan pesan eh, eh, "You have correctly used eggs." Nah, jika salah, yaitu tidak poin. Setelah 3 kali menebak, program menampilkan skor akhir. Ini skor akhir ya. Lalu memperlihatkan daftar lengkap bahan yang benar. Eh, di sini kita sudah menjawab 3 pertanyaan dari program. Yang pertama yaitu salt. Di sini ada di daftar di bawah sini. Ini salt ya, jadi benar. Lalu kita ketik sugar dan benar juga karena di sini ada. Dan yang ketiga kita pilih egg. Benar juga karena di daftar sini juga ada. Jadi total poin yang kita dapatkan yaitu 3 poin dari 3 kesempatan. Setelah program mencetak, the ingredient list was artinya bahan kue sebenarnya lebih banyak dari yang ditebak, tetapi pemain hanya diberi 3 kesempatan saja. Karena di sini tuh ada daftarnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita hanya disuruh untuk menebak 3 bahan yang digunakan untuk membuat kue. Nah, di Python ini tuh kita menggunakan konsep input dan output. Nah, input tuh untuk memasukkan tebakan dan print itu untuk menampilkan pesan. Nah, lalu ke sesi pengecekan yaitu program membandingkan apakah tebakan ada di dalam list bahan atau tidak. Nah, lalu kita ke list atau array, semua bahan disimpan di dalam sebuah list Python. Nah, seperti ini nih ingredient dan isinya itu egg, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Nah, lalu ke pengulangan terbatas yaitu loop. Program mengulang 3 kali karena hanya diberi kesempatan 3 kali menebak. Lalu kita bandingkan dengan scratch. Input dan output di Python itu menggunakan input dan print, sedangkan discrete menggunakan as, and, as dan white. Mana white tadi ya? As and white. Nah, lalu listnya di Python menggunakan ingredient, sedangkan discrete ingredient nih di Python menggunakan ingredient, sedangkan discrete menggunakan make a list. Mana tadi make a list, pokoknya menggunakan make a list. Nih, ingredient list. Lalu looping atau perulangannya di Python pakai for in range tree. Sedangkan discrete menggunakan block repeat tree. Nah,
Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan panjang tentang list, array, discrete, dan Python. List atau array merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman karena memungkinkan kita menyimpan banyak data dalam satu variabel. Tanpa list, jika kita ingin menyimpan 100 data, maka kita harus membuat 100 variabel berbeda dengan adanya list. Semua data itu cukup dimasukkan ke dalam satu struktur sehingga program lebih ringkas, teratur, dan mudah diolah. List di Python, ditulis dengan tanda kurung siku. Seperti ini, setiap elemen punya posisi atau indeks yang dimulai dari angka 0. Python sangat fleksibel, artinya list bisa berisi campuran tipe data yang berupa string, angka, boolean, bahkan list di dalam list, nested list. Python juga menyediakan banyak fungsi bawaan untuk mengolah list. Misalnya, append untuk menambah, remove untuk menghapus, sort untuk mengurutkan, dan lain-lain. Karena itu, list di Python cocok dipakai untuk program nyata yang kompleks seperti pengolahan data, pembuatan game, atau aplikasi berbasis AI. Nah, contoh Python itu seperti ini nih. Buah sama dengan apel, mangga, jeruk. Buah apple, pisang, tambah data. Print buah 1, tampilkan item kedua mangga. Nah, selanjutnya list discrete. Discrete, konsep list juga ada. Meskipun lebih sederhana, kita bisa membuat list lewat menu Make a List. Elemen list ditampilkan secara visual di panggung, sehingga mudah dilihat dan dipahami. Indeks discrete dimulai dari 1, bukan 0. Screte menyediakan blok-blok khusus untuk menambah item, menghapus item, mengambil item tertentu, atau memeriksa jumlah item di dalam list. Semua ini sangat membantu pemula untuk belajar logika penyimpanan dan pengolahan data tanpa pusing dengan sintaks. Contoh screte. Nah, di sini ada contoh screte yaitu add pisang to buah, menambahkan item ke list. Yang kedua, item 2 of buah, mengambil item kedua. Persamaan baik di Python maupun Scratch, list dipakai untuk tujuan yang sama, yaitu 1. Menyimpan banyak data sekaligus dalam satu wadah. Yang kedua, mengakses data berdasarkan indeks atau urutan posisinya. Yang ketiga, mengubah isi list dengan menambah, menghapus, atau mengganti data. Dan yang terakhir yang keempat, membantu efisiensi program karena data tersusun rapi dan mudah dikelola. Nah, perbedaan utama, Python lebih kuat, fleksibel, bisa dipakai untuk aplikasi nyata, memerlukan pemahaman sintaks teks, indeks dimulai dari 0, sedangkan Scratch lebih sederhana, mudah dipelajari anak-anak atau pemula, visualnya langsung terlihat di layar tapi lebih terbatas dibanding Python. Indeks dimulai dari 1. Nah, kesimpulan akhirnya dari semua itu adalah secara umum list array adalah konsep inti yang sama baik di Python maupun Scratch, yaitu sebuah kumpulan data yang bisa diakses berdasarkan urutannya. Python memberikan kebebasan dan kekuatan lebih besar untuk memanipulasi list dalam berbagai cara, sedangkan Scratch memberikan tampilan visual yang memudahkan pemula memahami logika tanpa perlu menghafal kode. Dengan mempelajari list di kedua platform, kita bisa melihat bahwa meskipun bentuknya berbeda, teks atau blok visual, inti logika pemrogramannya sama. List melatih kita berpikir sistematis, efisien, dan siap untuk menangani data dalam jumlah besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.